Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu dan kesempatan pada saat ini, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas berkat dan kemuliaan Tuhan, karena kita dapat dikumpulkan pada saat ini untuk dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk pertama-tama, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Erik Christian, saya berasal dari Teologi Kristen. Tema yang akan saya bawa pada saat ini yaitu iman yang kuat dan kokoh di dalam Kristus, dengan perikop dua macam dasar yang terambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai yang ke-49. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarkanlah Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, Engkau memberikan kami kecerdasan dan kepintaran melalui firman Tuhan. Biarkanlah dalam firman-Mu Tuhan akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi buah bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan yang mendengarkan maupun menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah melalui firman-Mu Tuhan Engkau dapat memberikan nasihat, pengetahuan dan juga semua berkat bagi seluruh orang. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Biarkanlah melalui firman-Mu Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai orang yang menyampaikan firman Tuhan agar dapat diberikan kecerdasan, kepintaran melalui firman Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi mereka yang mendengarkannya Tuhan. Biarkanlah mereka yang mendengarkan dapat berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat Tuhan, sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan pada saya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan, karena pada saat ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia Yesus Kristus. Judul dan tema yang saya ambil pada saat ini diambil dari Lukas ayat 6 sampai yang Lukas 6 ayat 46 sampai yang ke-49 dengan perikop dua macam dasar. Di sini saya mengambil tema yaitu iman yang kuat dan kokoh dalam Kristus. Oke. Dalam sebuah iman itu ibaratkan sebuah rumah yang dibangun dengan pondasi. Yang artinya iman itu merupakan sebuah rumah, maka rumah tersebut yang dibangun terlebih dahulu adalah pondasinya. Jika rumah diibaratkan tanpa pondasi, artinya rumah tersebut bagaikan kehilangan sebuah tubuhnya, sehingga sebuah struktur rumah tersebut akan hancur. Nah, di atas pondasi itulah rumah akan didirikan. Di atas itulah, maka disinilah kita dapat mengetahui bahwa rumah tersebut harus dibangun dengan pondasi. Di atas itulah rumah akan didirikan. Semakin kokoh pondasi yang kita bangun, akan semakin kuat rumah tersebut. Selain itu juga, kita juga harus memperhatikan cara membangun rumah tersebut dengan baik dan benar. Pondasi boleh kuat dan juga bahan-bahannya juga harus bagus untuk membangun rumah tersebut agar pondasi tersebut kuat. Namun jika cara kita membangunnya tidak benar atau asal-asalan, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu juga dengan pondasinya. Nah, di sini saya mengibaratkan sebuah iman tersebut dengan sebuah rumah. Jika kita melihat iman dan perbuatan bagaikan sebuah pondasi yang kokoh di dalam sebuah rumah. Tapi sebaliknya, jika iman tanpa perbuatan, itu hakikatnya adalah mati. Begitu juga dengan rumah tersebut, jika kita membangunnya asal-asalan, jika kita membangunnya secara acak-acakan, tanpa pondasi dan tanpa bahan-bahan yang bagus dalam rumah tersebut, maka rumah tersebut akan roboh. Tapi berbeda jika kita membangun rumah tersebut dengan pondasi yang sekuat dan juga pondasi yang
dengan barang-barang yang bagus dan membangunnya secara bagus, terstruktur dan rapi, kemungkinan rumah tersebut akan bagus. Begitu juga dengan sebuah iman. Iman dan perbuatan pada dasarnya akan menjadi iman yang tumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Sebaliknya, jika iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Sama seperti rumah tadi, ibaratkan sebuah rumah. Jika rumah tanpa fondasi dan tanpa struktur yang bagus, pada hakikatnya juga adalah mati, akan roboh dan hancur. Begitu juga dalam sebuah rumah, dalam sebuah iman. Yes. Lalu, bagaimanakah iman yang kokoh di dalam Kristus atau dalam nama Yesus? Nah, jika kita melihat di sini, bagaimanakah iman yang kokoh dalam Kristus itu? Jika tadi kita melihat suatu contoh, ada suatu rumah yang dibangun dengan fondasi yang kuat dan rumah yang dibangun dengan fondasi yang tidak kuat, kita dapat melihat di sini bahwa iman yang sebenarnya, bagaimanakah iman yang kokoh, yang benar-benar kokoh dalam Kristus. Ya. Nah, di gambar ini kita dapat melihat bahwa iman yang kokoh dalam Kristus itu, bisa kita lihat dalam gambar ini, orang yang berfokus pada satu tujuan. Artinya di sini kita dapat melihat orang yang benar-benar mempercayai Kristus dan orang yang benar-benar mengimani Kristus dan memperdalam apa itu iman. Maka di sini dia akan tertuju pada satu arah, yaitu memperdalam bagaimana cara dia dapat melihat imannya tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita melihat di sini, di gambar di sebelah, ada beberapa orang. Mereka mungkin berbondong-bondong datang pada Kristus, tapi di sini mereka tidak mengimani apa itu Kristus. Sama halnya jika kita melihat bagaimana seseorang yang datang ke gereja, berbondong-bondong setiap harinya datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi jika mereka tidak memiliki iman dengan perbuatan, pada hakikatnya mereka juga adalah mati. Pada hakikatnya mereka juga itu akan sia-sia. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan agar iman kita tetap kokoh dan teguh dalam Kristus? Ada 3 poin yang dapat kita lakukan. Yaitu poin utama, hakikat kita sebagai orang percaya, dan poin kedua, proses yang dijalani kita sebagai Kristen, lalu poin ketiga, kehidupan iman yang benar. Nah, jika kita melihat poin pertama, yaitu hakikat kita sebagai orang percaya. Apa itu hakikat kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita harus menjadi seorang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana cara kita menjadikan iman kita sebagai iman yang percaya dalam Kristus? Bagaimana cara kita mengkokohkan iman kita agar kita dapat hidup dalam Kristus? Jawaban pertama yaitu hidup seturut kehendak firman Tuhan. Lalu yang kedua, iman dan kepercayaan harus sesuai perbuatan dan tindakan. Dan yang ketiga, menjadi terang dan garam bagi dunia. 3 poin ini adalah 3 poin penting agar kita dapat hidup sebagai orang percaya. Agar iman kita hidup sebagai orang percaya. Yesus menegaskan, mendengar saja belum cukup. Mendengar tapi tidak melakukan perbuatan seturut firman Tuhan ibarat membangun sebuah rumah membangun rumah di tanah tanpa dasar. Nah, dapat kita melihat di sini bahwa Yesus menegaskan bahwa mendengar saja belum cukup. Memang mendengar itu penting, tapi barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Begitu yang Tuhan katakan. Maka mendengar saja belum cukup. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita dapat mengetahui hakikat kita sebagai orang percaya, artinya kita harus mendengar dan melakukan perbuatan. Artinya sebagai iman dan perbuatan tersebut, artinya kita harus hidup seturut dengan kehendak Kristus. Karena mendengar saja tadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, mendengar saja itu belum cukup. Seperti ibaratnya membangun rumah di tanah tanpa dasar. Jika kita berbondong-bondong ke gereja mendengar firman Tuhan, seperti yang dikatakan pendeta ini, pendeta itu. Tapi pada saat kita
melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita malah tidak memperdulikannya. Kita hanya mendengar firman Tuhan tersebut, tapi kita melanggarnya. Yang Tuhan inginkan saat ini, jika kita berbondong-bondong ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus pada saat firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita harus mengimani firman tersebut agar hidup kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Artinya perbuatan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak firman yang disampaikan tersebut. Agar kita menjadi apa? Menjadi terang dan garam bagi dunia. Next, di poin yang kedua, yaitu proses yang dijalani. Dalam proses membangun rumah tanpa dasar, lebih mudah dan cepat. Sedangkan rumah yang dibangun pondasi lebih kokoh dan kuat, sehingga saat badai menerjang, rumah itu akan bertahan. Nah, di dalam artinya ini, mungkin jika kita membangun sebuah rumah tanpa dasar, dan tanpa bahan-bahan bangunan yang bagus, dan tempat yang kokoh, mungkin itu akan lebih cepat. Begitu juga dengan iman. Jika kita membentuk sebuah iman itu dengan suatu hal yang tidak baik, atau suatu hal yang mungkin menjadi suatu hal yang menyimpang dari kebenaran agama, atau hal yang mungkin dibangun secara cepat atau tidak sesuai dengan tuntunan hati rohani dari sebuah iman, mungkin iman tersebut juga akan menjadi sebuah iman yang tidak kokoh, atau iman yang hanya sementara. Tapi berbeda jika iman kita yang kuat dan bertumbuh di dalam Kristus, atau iman yang menyelamatkan. Maka setiap proses yang kita hadapi mungkin itu dapat dikatakan sulit. Tapi iman yang sejati, yaitu iman yang dibentuk melalui sebuah proses. Artinya, jika kita membangun sebuah iman dalam kehidupan kita, artinya kita memerlukan sebuah proses, agar setiap proses tersebut dapat membentuk iman kita bagaikan sebuah bejana yang dibentuk. Begitu juga sebuah iman kita. Jika kita melihat sebuah orang yang membentuk sebuah bejana, mungkin itu membutuhkan waktu yang lama, waktu yang sangat lama, dan sebuah tenaga yang sangat melelahkan. Begitu juga dengan segala proses-proses yang dilewati, dari membakar sampai membentuk sebuah bejana menjadi sebuah bejana yang bagus dan indah. Mungkin bisa dikatakan dalam hal tersebut, kita dapat melihat bahwa iman tersebut dalam bejana tersebut akan terbentuk dengan baik. Begitu juga dengan rumah yang kita bangun tadi, seperti halnya rumah yang saya ibaratkan tadi. Dalam membangun sebuah rumah tersebut, mungkin kita harus memberikan proses yang kuat, membangun dari semua pondasi, papan yang bagus, dan segala paku yang bagus, serta tempat yang bagus, agar tempat tersebut menjadi tempat yang kokoh. Mungkin rumah tersebut akan menjadi rumah yang bagus, rumah yang kuat dan kokoh. Nah, sama halnya juga dengan iman. Kita harus membentuk suatu iman tersebut melalui proses. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, beribadah setiap hari, melakukan apa yang Tuhan katakan, melakukan semua perintah yang Tuhan berikan. Maka dalam hal tersebut, iman kita akan diproses secara terus-menerus menjadi iman yang kokoh di dalam Kristus. Tapi bedanya jika kita melakukan sebuah iman itu hanya dengan sementara. Kita datang ke gereja bersungguh-sungguh, bersungut-sungut, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada saat kita di luar, kita bergaya-gaya, kita bertamasya, atau kita tidak memperdulikan orang lain, tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi orang lain, kita membuli orang lain setelah kita keluar dari gereja. Artinya itu hanya iman sementara saat kita berada dalam gereja tersebut. Maka dikatakan di sini, iman sementara adalah kepercayaan terhadap kebenaran agama yang disertai dengan tuntunan hati nurani dan pengaruh perasaan. Artinya itu hanya berfokus pada keinginan daging atau keinginan hati nurani yang kita miliki, tapi tidak secara rohani, dan juga tidak berakar dalam kehidupan kita. Begitulah dapat kita ketahui bahwa iman sementara dan iman yang menyelamatkan kita. Next, di poin yang ketiga,
kehidupan iman yang benar. Nah, jika kita melihat di sini kehidupan iman yang benar, untuk kita membangun suatu iman yang kokoh, artinya kita membutuhkan kehidupan iman yang benar. Harus sesuai dengan tuntunan Kristus. Harus sesuai apa yang dikatakan Kristus, harus sesuai peraturan yang dimiliki oleh Kristus. Seperti apa agar kita dapat memiliki kehidupan iman yang benar? Yaitu yang pertama, memiliki dasar yang kuat. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki dasar yang kuat. Jika kita melihat sebuah, ibaratkan lagi ya, kita ibaratkan sebuah rumah tadi, sebuah rumah yang dibangun di tempat dasar yang kuat. Mungkin di dalam sebuah rumah tersebut akan diterpa oleh banjir, air bah yang mungkin dapat mengancam rumah tersebut agar rumah tersebut roboh. Tapi jika rumah tersebut dibangun di sebuah dasar yang kuat, maka sebuah rumah tersebut memiliki kehidupan. Dia akan tetap kokoh dan akan menghadapi sebuah bencana tersebut. Begitu juga dengan sebuah iman. Jika kita membangun iman tersebut di sebuah lingkungan yang bagus, di sebuah gereja yang bagus, di sebuah tempat yang dengan orang-orang yang mungkin bagus, memiliki sifat yang bagus, mungkin kita dapat memiliki dasar iman yang kuat. Setelah kita keluar dari gereja tersebut, kita memiliki sebuah iman yang mungkin bisa dikatakan iman tersebut dapat menjadi suatu penentuan bagi kita. Nah, lalu yang kedua, iman yang berpengharapan. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki iman yang berpengharapan. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagai kita manusia, kita harus memiliki iman dan pengharapan kepada Roh Kudus. Artinya jika kita memiliki pengharapan kepada Kristus, berdoa setiap hari, memuji dan memuliakan nama Kristus, melakukan setiap perbuatan yang dimiliki Kristus, mencerminkan semua kehidupan Roh Kudus, mungkin kita dapat memiliki pengharapan dalam sebuah iman kita. Begitu juga sama halnya kita harus melakukan, memberikan agar dapat sebuah iman tersebut dapat membimbing kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Nah, lalu yang ketiga, kehidupan orang yang percaya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bagi orang yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh keselamatan. Karena tidak ada jalan melalui Bapa jika tidak melalui aku. Artinya dalam hal ini, kita sebagai orang percaya harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus memiliki pengharapan, memiliki iman yang kuat agar kita tetap percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah jalan keselamatan dan roh juru selamat dari kehidupan kita. Artinya kita di sini, kita harus memiliki kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Sama halnya kita membangun rumah tadi. Kita harus percaya dalam rumah tersebut. Kita bangun dengan baik dan benar. Kita percaya bahwa rumah tersebut akan terus kokoh walaupun kita diterpa oleh banjir. Maka dalam hal tersebut, begitulah iman yang benar dalam kehidupan Kristen. Kita harus memiliki kehidupan yang percaya sepenuhnya kepada Kristus. Lalu yang ketiga, diselamatkan oleh karena iman. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa semua keselamatan bagi kita, bahwa semua hal yang kita lakukan itu semuanya berasal dari iman yang kita lakukan. Jika kita memiliki iman yang berpengharapan kepada Kristus, iman yang percaya kepada Kristus, memiliki dasar yang kuat, kita akan diselamatkan oleh karena iman tersebut di kemudian hari. Tapi jika kita tidak memiliki iman yang tidak memiliki dasar yang kuat, kita tidak memiliki pengharapan kepada Kristus, kita tidak percaya kepada Kristus, bahwa Dia adalah jalan dan juru selamat, maka pada dasarnya iman tersebut akan roboh dan tidak akan dapat menyelamatkan kita. Disinilah kita dapat mengetahui kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan yang benar, harus memiliki dasar yang kuat, harus memiliki iman yang berpengharapan, kehidupan yang percaya kepada Kristus, dan yang keempat adalah diselamatkan oleh karena iman kita tadi. Oke, next di slide yang terakhir. Nah, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang saya khotbahkan tadi. Jika kita melihat di sini,
Orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kokoh, ombak dan badai tidak akan menggoyahkannya. Sebab jika Anda tidak datang kepada Tuhan dan membuka hati baginya, dan Dia memulihkan, Anda termasuk orang percaya dan diselamatkan. Dapat kita simpulkan di sini, saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai orang yang percaya, yaitu orang yang harus memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Dalam 3 poin yang telah saya sampaikan tadi, kita sebagai seorang percaya harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan, memberitakan semua Injil yang diberikan Tuhan. Karena pada hakikatnya sebagai kita orang percaya, iman dan perbuatan kita harus sesuai dengan seturut dan perintah yang Tuhan berikan. Ada 3 poin telah disampaikan tadi, yaitu hakikat kita sebagai orang percaya, yaitu proses yang dijalani dan kehidupan iman yang benar. Maka dalam hal tersebut, saudara-saudaraku, dapat kita ketahui bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang yang harus mengikuti dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan ditolak dalam kerajaannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah dan menggalinya di dasar yang kuat. Karena pada dasarnya, seperti yang Tuhan katakan, jika kita mendengar saja, kita itu hanyalah sia-sia bagi kita. Karena Tuhan mengatakan, mendengar saja belum cukup. Artinya kita harus mendengar serta melakukan perbuatan tersebut. Kita harus melakukan perbuatan seturut dengan perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, para saudara-saudaraku, marilah kita benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya pada saat kita di gereja, tapi pada kehidupan kita sehari-hari. Saat kita keluar dari gereja tersebut, kita juga dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dapat melakukan seturut dengan perintah yang Tuhan berikan. Begitulah Tuhan yang inginkan. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, agar semua orang tahu bahwa jalan satu-satunya jalan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Begitulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton khotbah saya. Semoga orang yang telah menonton khotbah saya pada sini dapat terberkati dan dapat menjadi imajinasi serta menjadi motivasi bagi orang yang akan melakukan, bagi orang yang telah mendengarkan khotbah saya pada saat ini. Semoga semuanya terberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menutup khotbah saya pada saat ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerjaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman dan perbuatan dalam kehidupan kami Tuhan adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jika kami mendengar saja itu belum cukup, maka kami harus melakukan perbuatan kami sesuai dengan seturut dan kehendak yang Tuhan berikan. Karena setelah kami keluar dari gereja ataupun dari sebuah institut-institut lain, kami dapat melakukan hal tersebut Tuhan, menjadi pelayan bagi Tuhan, dapat mengemban tugas dan misi tersebut Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami diberkati, kami disertai. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah bersyukur Tuhan, karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarkanlah orang yang mendengarkan, orang yang memberitakan firman-Mu Tuhan dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami, hanya dalam Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.